kemarin itu, angka perceraian meningkat drastis. Ya, karena berbagai permasalahan, konflik, akhirnya yang menjadi korban adalah anak-anak. Nah, ini tentu harus ada pelatihan-pelatihannya bagi remaja. Bukan hanya parenting skill-nya, itu nanti kalau sudah menjadi orang tua, tapi yang lebih awal lagi adalah couple skills-nya, keterampilan berpasangan. Bahwa nanti hidup berpasangan itu nggak boleh semau gue, nggak boleh mengedepankan egonya masing-masing. Tapi tadi mampu untuk bekerja sama, mampu untuk saling membagi, saling memahami perasaan, saling ada empati dan sebagainya. Nah, ini yang perlu dilatihkan gitu. Bagaimana juga misalnya asertif, bisa menyampaikan perasaannya tetapi tidak melukai hati pasangannya. Jadi marah boleh, boleh marah, tapi tidak membentak, tidak menutup pintu dengan kecepatan 100 km per jam dan sebagainya. Tapi ungkapkan, sayang, ayah marah, atau abang marah, atau kanda marah. Waktu itu kan janjikan, misalnya tidak membentak-bentak asisten rumah tangga, misalnya. Kita kan janji menciptakan rumah yang damai, mungkin sambil dipegang tangannya, sambil membelai. Nah, hal-hal seperti ini ungkapkan bahwa saya marah, tapi marah yang cerdas. Maka salah satu juga yang perlu dilatihkan adalah kecerdasan emosional, emotional quotient itu juga dilatih bahwa emosi bisa dikelola dengan cerdas, tidak harus dengan cara yang asal meledak, asal kalau sedih, nangis, meraung-raung dan sebagainya. Jadi pelatihan-pelatihan itu penting untuk persiapan menjadi pasangan di dalam keluarga nanti. Bahwa kalau misalnya nanti sudah punya anak pun kadang-kadang ada rapat keluarga. Tapi juga jangan lupa kalau rapat keluarga misalnya disebut sebagai sidang umum MPR misalnya, Majelis Permusyawaratan Rumah. Tapi juga jangan lupa ada sidang kabinet terbatas. Ada saatnya ayah dan bunda tetap juga berduaan. Ngobrol bareng, ngobras, mungkin sekali-sekali yuk nonton lagi, jalan-jalan berdua, dan sebagainya. Jadi ini semua yang harus dipersiapkan oleh calon orang tua, yaitu pada masa remajanya, memilih pasangan juga yang tepat, jangan asal melihat hanya kulit luarnya, amplop dompetnya saja atau cakepnya saja dan sebagainya, tidak, tapi kecocokannya. Kecocokan itu mau baik dalam adat istiadat, mungkin juga dari agamanya, dari segala macam ini, supaya tidak mempertajam konflik pada saat mereka nanti berkeluarga. Nah, setelah menjadi orang tua juga biasanya para psikolog rajin aktif menyelenggarakan tadi parenting skill, seminar-seminar menjadi orang tua yang efektif, bagaimana orang tua menjadi sahabat anak, bagaimana kalau misalnya nyuruh anak mandi, tidak mandi, ayo mandi, tapi bisa dengan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Nah, anak-anak, ih asik bunda, kalau nyanyi merdu sekali, jadi nggak marah-marah. Bukan hari sudah malam, maunya tidur, tapi hari sudah mulai malam, waktunya tidur. Nah, gitu dong bunda, jangan marah-marah melulu misalnya. Jadi nada yang indah, kemudian juga mendongeng, atau mungkin ngajak anak menggambar dan sebagainya, akan merangsang kreativitas sekaligus juga akan menumbuhkan kecerdasan emosional yang ditularkan kepada putra-putri tercinta. Mungkin demikian kira-kira Kak Kris, atau ya Kak Kris aja ya. Iya, Kalau ini terima Kak Kris, kasih. kalau ini Kek Seto, bukan Kak lagi. Tapi masih pantas buat dipanggil Kak Seto. Ya, Iya. terima kasih. Jadi kuncinya itu belajar terus ya Kak Seto Ya, ya. Jadi betul. bukan hanya belajar hal-hal yang kognitif saja, tapi juga afektif dan juga belajar tentang cara mengeluarkan emosinya ya, belajar tentang kecerdasan emosional juga. Iya. Nah, Kak Seto, meskipun orang tua ini sudah tahu bahwa edukasi di rumah itu penting, tetapi kadang tuh kan orang tua, aduh saya pulang kantor sudah capek nih, Iya. atau aduh saya nggak punya waktu nih buat bacakan buku buat anak-anak, padahal anak-anak itu menunggu-nunggu didongengin.
gimana caranya untuk menyadarkan para orang tua ini bahwa penting loh edukasi di rumah itu, walaupun sudah dikirim ke sekolah unggulan, walaupun sudah dikirim ke tempat latihan mengaji, tapi edukasi di keluarga itu juga sangat penting. Nah, gimana nih buat ayah bundanya tuh supaya sadar gitu? Iya, ya mungkin ya harus selalu ditanamkan dengan tegas bahwa the real education is informal education. Bahwa pendidikan yang sebenar-benarnya itu adalah justru pendidikan informal dalam keluarga. Pendidikan kan bukan pelajaran, bukan sekedar iptek saja kan. Isi pendidikan kan yang pertama justru etika. Etika sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, itu ditanamkan justru dengan keteladanan, dengan contoh dari orang tua. Anak-anak akan hormat kepada orang tua kalau dia merasa bahwa dia sebagai anak juga dihormati oleh orang tuanya. Jadi tidak dibentak, tidak disia-siakan, diterlantarkan, dan sebagainya. Jadi harus ada komitmen yang jelas dari awal bahwa anak ini adalah ya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul harus kita pertanggungjawabkan semuanya, masa depannya juga. Nah, itu dengan tadi dengan pendidikan yang sebenarnya. Satu ada etika, kedua adalah estetika, keindahan, kerapihan, rumah yang indah, rapi, kemudian juga kata-kata yang indah. Orang tua yang berbicara kepada anak juga tetap santun, karena anak adalah peniru yang terbaik di dunia. Jadi dengan cara demikian anak-anak betul menyerap tadi etika, estetika, nah baru iptek. Nah, ilmu pengetahuan ini memang banyak dibantu di sekolah, pelajaran di sekolah tadi. Lalu berikutnya adalah apa? Setelah iptek lalu nasionalisme, rasa bangga sebagai anak Indonesia itu juga ditanamkan bisa di dalam keluarga, bahwa kita adalah anak Indonesia, kita adalah walaupun beragam suku agama tapi kita Bhinneka Tunggal Ika, jadi harus mencintai tanah air juga. Ya, itu juga dengan contoh-contoh, misalnya kadang-kadang ada ibunya dari suku Jawa tapi ya ibunya ayahnya dari suku Tapanuli misalnya, tetap bisa bersatu, mungkin bisa menyanyikan lagu-lagu gundul gundul pacul bisa tuh, tapi ada saatnya mungkin butet dan sebagainya. Jadi anak-anak akhirnya menghargai keberagaman dan kebinekaan tadi. Nah, kemudian isi yang terakhir adalah kesehatan. Kesehatan ini anak jaga diri untuk tetap sehat, dan sehat ini bukan hanya sehat fisik tapi juga sehat mental. Sehat mental, kemudian juga sehat sosial, kemampuan untuk bisa bekerja sama di dalam keluarga, bekerja sama dengan teman-teman di sekolah, tidak saling membuli, tidak saling mengejek, menghina, dan sebagainya. Dan yang keempat juga kesehatan spiritual. Jadi kita juga menjalankan ibadah secara teratur, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa ajaran-ajarannya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, apa yang harus dilakukan, dan sebagainya. Nah, ini semua akan membuat anak juga lebih lebih percaya diri karena mendapatkan lingkungan yang betul-betul edukatif begitu. Dan itu orang tua juga harus menyadari itu. Jadi kalau pulang pulang dari kantor itu jangan aduh capek banget ya. Ya itu resiko sebagai ayah memang harus bekerja untuk bisa menghidupi keluarga. Lalu kita harus membayangkan yang positif. Kalau pulang, waduh nanti kalau melihat anak teriak-teriak, mungkin kamar agak berantakan, justru alhamdulillah, wah anak saya kreatif. Anak saya justru teriak-teriak karena selama ini rindu pada ayahnya. Jadi kalau pulang, saya akan tersenyum. Begitu dia peluk saya, kadang tangan kotor, ya sudah, itu bagian dari hal yang mungkin sedang dipelajari misalnya. Nanti pelan-pelan, yuk cuci tangan dulu yuk. Ayah akan senang kalau tangannya bersih. Nah, ayah juga sebelum pulang tadi juga sudah cuci tangan dulu dan sebagainya. Jadi semua harus dipersiapkan atau diplanningkan. Ibaratnya sebagai orang tua, mungkin sebagai direktur atau kepala kantor atau apa itu profesional dalam bekerja, tapi sebagai ayah dan bunda juga sebagai bunda adalah ayah dan bunda yang profesional. Bahwa itu juga dilakukan secara profesional, secara serius, kadang dicatat, direncanakan, diplanningkan,
sehingga juga ada evaluasi, misalnya tadi menggelar rapat keluarga untuk bisa dapat masukan-masukan dari anak-anak yang mungkin kecewa, yang mungkin aduh ayah kok sering marah-marah, kok galak, ya bunda kok juga begitu, kalau dongeng kok cuma sebentar. Nah, itu dibicarakan sehingga akhirnya ada kebahagiaan dan kebanggaan sebagai ayah dan bunda.